Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahu mutakamila. Tsummas salatu ala rasulil mustafa wal ali ma sahbihi wa atba'il wila. Teman-teman dosen, para pimpinan yang kami hormati, bicara tentang imajinasi itu sungguhnya menurut perspektif saya bicara tentang sesuatu yang gaib, membayangkan sesuatu yang untuk sementara tidak bisa kita cerna dengan panca indera kita. Dan ini merupakan alat utama sesungguhnya bagi kita semuanya untuk memahami pengetahuan atau ilmu tertentu. Ya, ilmu apapun sesungguhnya, termasuk wahyu. Oleh karenanya maka dalam surat Al-Baqarah itu kan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kitab Allah ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita ragukan. Kitab ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di situ yang dikemukakan oleh Allah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi orang itu bisa memahami firman Allah, apapun itu bentuknya, apakah yang tertulis atau yang tidak tertulis, wahyu Allah, ketentuan Allah, atau apapun bentuknya yang datang dari Allah sebagai pelajaran bagi kita semuanya itu. Kita semuanya baru bisa menjadikannya sebagai petunjuk kalau kita bertakwa. Jadi bukan kemudian kita mempelajari Al-Quran kemudian menjadi bertakwa, tidak. Bukan begitu. Urut-urutannya. Kita takwa dulu, baru kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Saya tidak akan melanjutkan yang berikutnya. Saya hanya bicara yang yu'minuna bil ghaibi ini karena kita sedang diskusi tentang imajinasi. Jadi beriman kepada yang gaib ini artinya kita mengimani sesuatu yang ada di luar kemampuan panca indera kita, yang itu kemudian meniscayakan kita untuk menjadi terbuka. Menjadi terbuka. Karena ketika kita meyakini sesuatu yang gaib, itu berarti kita meyakini sesuatu yang tidak ada batasnya. Yang tidak terbatas. Sementara ilmu kita ini terbatas. Kita masing-masing kita itu semuanya dibatasi oleh latar belakang kita, disiplin kita, teladan kita gitu, yang kemudian mengarahkan kita semuanya pada satu pemahaman tertentu. Kita dari ayat ini diwajibkan untuk beriman dulu, beriman kepada yang gaib, realitas yang di luar kemampuan panca indera kita. Ini menunjukkan bahwa untuk bisa memahami sesuatu, untuk bisa mengambil pelajaran yang datang dari Allah, apakah itu ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, dibutuhkan syarat yang ini mutlak. Kesadaran bahwa diri kita ini terbatas. Kesadaran bahwa diri kita ini ada dalam ruang lingkup tertentu yang kita semuanya harus tunduk pada sesuatu yang gaib, yang tidak terbatas. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya atas dasar inilah sesungguhnya kemudian kita semuanya diperintahkan untuk bisa mengambil pelajaran dari apapun yang kita lihat, apapun yang kita saksikan, apapun yang kita baca, itu kan, apapun yang kita alami, apakah itu baik atau buruk, sama saja. Jadi baik juga pelajaran, buruk juga pelajaran. Jadi tidak ada beda antara baik dan buruk dalam perspektif diri kita. Karena kita tidak boleh kemudian mengecam sesuatu yang buruk, tetapi kita mengambil pelajaran
dari sesuatu yang buruk. Karena segala sesuatu yang ada di balik realitas itu sungguhnya datang dari al-ghaib. Jadi sesuatu yang tidak terbatas ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi itu apa yang saya pahami dengan bagaimana cara kita beragama. Sehingga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita belajar. Kita sebagai apapun, semuanya adalah jalan. Adalah thariqah kita untuk memahami yang gaib. Mendekati yang gaib. Dengan perspektif dan latar belakang kita masing-masing. Semuanya adalah jalan menuju yang gaib ini. Apakah kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai karyawan, pebisnis, itu adalah thariqah. Maka sering saya menyampaikan apa yang dikemukakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari itu, walikulli wahidihim thariqun min turuq yakhtaruhu fayakuna min wasilah. Jadi setiap orang itu punya jalannya sendiri-sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada al-ghaib ini. Kajulusihi bainal anami murabbiyah wa kakasratil awrati kasaumis shalah. Jadi thariqah itu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai guru adalah juga thariqah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat, puasa, apalagi zikir, itu juga thariqah. Wa kahidmatin linnasi wal hamlil khatab. Ya. Li tasadduqin bimuhassilin mutamawwila. Jadi kata Zainuddin bin Ali Al-Malibari, thariqah yang lain antara lain. Ini kan Syekh Zainuddin sedang mengambil contoh dari profesi kita masing-masing yang itu sungguhnya adalah thariqah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa kahidmatin linnasi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wal hamlil khatab, dan bisnis. Kita jualan kayu gitu untuk kemudian dijual, labanya kita pakai untuk nafkah keluarga kita. Kalau ada lebihnya kita sedekahkan kepada yang lain. Ini juga thariqah. Sehingga segala keterbatasan kita ini, ya, masing-masing kita yang terbatas dengan kemampuan, dengan profesi, dengan keahlian kita masing-masing ini adalah jalan kita untuk mendekatkan diri kepada al-ghaib. Dan apa yang dikemukakan oleh Zainuddin bin Ali Al-Malibari ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh egois gitu. Kemudian menganggap bahwa ya thariqah ini yang benar yang ini. Oh ya, yang baik itu yang zikir misalnya. Oh yang baik itu yang sholat. Jadi orang yang menjalankan bisnis, ya. Jadi itu juga thariqah. Sebagai pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat itu juga thariqah. Jadi kata kuncinya sungguhnya adalah bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya dalam rangka ketundukan kepada al-ghaib yang menjanjikan satu balasan yang pasti bagi kita atas apa yang kita lakukan. Jadi maka wayuqimunas sholata. Jadi ketundukan kita. Jadi yang berikutnya adalah ketundukan. Jadi ketundukan kepada sunnatullah gitu kan. Jadi apa yang kalau kita melakukan hal yang baik maka kita akan mendapatkan yang baik. Kalau kita melakukan yang buruk kita akan mendapatkan yang buruk. Dan itu semuanya tergambar di dalam banyak cerita di dalam Al-Quran yang kemudian kita diperintahkan atau untuk mengambil pelajaran. Sekali lagi, untuk bisa mengambil pelajaran ini dibutuhkan kelapang dadaan kita. Dibutuhkan sikap tawadhu kita lah, kira-kira begitu. Bahwa kita ini terbatas. Yang menginginkan sesuatu yang untuk meraih, untuk mendekatkan diri kepada al-ghaib, untuk bisa memahami kebenaran. Itu kita ini terbatas, maka setiap saat kemudian kita harus berupaya untuk belajar gitu.
mengambil pelajaran pada setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita saksikan, setiap apa yang kita alami, yang semuanya itu membuktikan janji Allah bahwa apa yang kita lakukan itu akan berkonsekuensi. Jadi berkonsekuensi apakah? Apakah dalam waktu yang dekat atau dalam waktu yang jauh, ya tergantung. Begitulah kira-kira, maka kemudian kita semuanya ini di dalam tradisi tasawuf, misalnya kemudian kita dikenalkan dengan istilah tahalli, tahalli, tajalli. Jadi membersihkan diri dari keburukan, mengisi dengan kebaikan, baru kita akan bisa tajalli. Dengan demikian kita akan bisa tajalli. Ya, tahalli, tajalli ini tidak akan terjadi kalau kita tidak beriman kepada yang gaib. Kalau kita tidak meyakini sesuatu yang ada, yang tidak terbatas. Karena kita ini seringkali terganggu dengan hal-hal yang yang berseliweran di sekitar kita, yang menjanjikan sesuatu yang instan, yang tampaknya baik tetapi sungguhnya tidak baik, tampaknya menyenangkan tapi sungguhnya tidak menyenangkan. Misalnya kita membayangkan wah saya itu pengen makan yang enak. Kayaknya kalau kita ngopi di Starbucks gitu, kita ngopi di Fore itu enak ya kayaknya, nyaman. Hingga kemudian kita ngopi di sana, ya nyaman seketika itu. Tetapi apakah kemudian kenikmatan itu menjanjikan sesuatu yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki? Saya kira tidak juga. Ya hanya sementara saja gitu. Kita menginginkan makan sesuatu gitu kan, makanan yang enak, kemudian kita makan sepuasnya gitu. Ya, yang pertama ya senang mungkin pada saat itu, atau makan pada saat permulaan itu kan enak. Gitu. Tapi ketika enak kemudian kita nambah terus gitu, kan lama-lama jadi tidak enak. Jadi itu menunjukkan bahwa apa yang kita bayangkan tentang kenikmatan itu sesungguhnya ya sementara gitu, bukan yang hakiki. Nah, kenikmatan yang hakiki itu apa? Ya kenikmatan yang seperti yang banyak digambarkan di dalam Al-Quran. Yang memberikan manfaat bagi diri kita, memberikan manfaat bagi orang lain. Tetapi segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi diri kita dan tidak memberikan manfaat bagi orang lain, atau dengan lingkungan kita, ya itu tidak akan menghasilkan satu kenikmatan yang hakiki. Tapi yang didapatkan adalah kenikmatan yang sementara, yang ada dalam khayalan kita yang sementara. Jadi bukan sesuatu yang hakiki. Sekali lagi, yang begini ini dibutuhkan keyakinan tadi itu kepada al-ghaib, gitu, yang menjanjikan itu, yang menjamin, yang memberikan jaminan bagi kita, gitu, bahwa apa yang kita lakukan jika itu kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan. Jika itu keburukan, maka akan menghasilkan keburukan. Maka di dalam tradisi psikologi ada istilah progressive choice atau regressive choice. Jadi pilihan naik dan pilihan pilihan menurun. Jadi pilihan naik itu apa? Ya perilaku baik. Jadi pikiran yang positif, pikiran yang baik gitu kan, perasaan yang baik, tindakan yang baik. Kalau setiap pada pilihan kita itu sejak kita bangun dari tidur, yang kita pilih itu sesuatu yang baik, yang kita pikirkan itu baik, yang kita rasakan itu baik, jadi tidak ada perasaan buruk, tidak ada pikiran yang buruk. Kemudian yang kita lakukan juga hal yang baik, yang memberikan manfaat bagi diri kita gitu. Maka posisi spiritualitas kita akan naik. Kesehatan mental kita itu akan naik. Dan kalau kita menjatuhkan pilihan pada pilihan yang buruk, maka akan menurun. Jadi kesehatan mental kita akan menurun, kalau pilihannya buruk lagi semakin menurun, dan kalau itu terus-menerus ya turun. Dalam tasawuf juga begitu. Jadi kalau pilihan kita itu baik, ya kita akan selalu mendapatkan hal yang baik, gitu kan. Kalau kita pilih buruk juga, kita akan mendapatkan keburukan. Dan puncaknya adalah kesenangan. Itu ke dalam tasawuf. Jadi puncak dari makom tasawuf itu kan ridho. Ridho itu kalau dulu para kiai itu ngasih makna gandul itu memaknai senang. Senang yang sesungguhnya itu adalah ketika
ketika Allah juga senang. Jadi kalau al-ghaib ini menjanjikan kesenangan, kalau dia senang maka kita senang, dan begitu juga sebaliknya gitu. Nah, itu adalah kesenangan yang hakiki, yang berjangka panjang, Tapi kalau kesenangan itu hanya kesenangan saya gitu, ya tidak hakiki, karena ya sementara saja gitu. Sementara saja. Ya seperti contoh tadi itu, makan kita itu, kalau kita makan sesuai dengan sunnahnya gitu kan, bahwa kita makan untuk mencukupi kebutuhan gizi kita itu, ya kita akan mendapatkan kesehatan gitu, kenyamanan. Tapi kalau kita sudah melebihi, ya yang kita dapatkan sebaliknya. Jadi kebahagiaan, kesenangan itu yang enak itu ya hanya sementara saja, berikutnya susah. Jadi maka diharamkan. Nah, seringkali kita ini kan soal halal haram itu lebih banyak fokus pada sesuatu yang ada unsur sentimennya lah gitu. Sentimen. Maksud saya sentimen itu begini. Contoh saja, daging babi. Babi itu haram, meskipun sedikit, bahkan lemaknya saja itu haram gitu. Sehingga kita begitu hati-hatinya gitu, harus keluar fatwa MUI gitu, karena mengandung lemak babi. Padahal lemak babi itu hanya seberapa sih gitu. Paling 0,00 sekian gitu kandungannya gitu. Ya, keharamannya di situ. Nah, kita kalau jalan-jalan ke Bali gitu misalnya kan begitu hati-hati, jangan-jangan ini tadi gorengannya habis pakai goreng babi gitu, dan anjing gitu. Jangan-jangan ini daging ini benar-benar daging sapi atau daging atau anjing gitu kan. Begitu hati-hatinya kita. Tapi karena apa? Karena di situ ada sentimen. Karena kita mempersepsikan bahwa babi itu haram bagi kita dan halal bagi orang yang beragama lain. Sehingga kandungan lemaknya saja itu kita begitu hati-hatinya. Jadi padahal ini masih perdebatan, setidaknya perdebatan antar agama. Misalnya kalau memang benar-benar agama yang lain itu menghalalkan. Tapi konon tidak juga sesungguhnya. Hanya karena sudah menjadi kebiasaan itu makan itu ya menjadi seperti halal. Semula itu ayatnya menurut mereka itu juga haram juga. Tapi kalau sudah kadang menjadi kebiasaan ya akhirnya seperti halal. Nah kita ini sedang mempersepsikan itu. Nah berbeda dengan ketika kita memakan sesuatu yang disepakati keharamannya. Jadi semua ulama sepakat haramnya, semua agama sepakat haramnya gitu. Itu kita enak-enak saja tuh makannya. Apa itu? Makan yang berlebih dari itu. Jadi kita mestinya kita makan itu cukup dengan 1 piring, kemudian kita tanduk misalnya 2 piring. Padahal kecukupannya tidak sampai 1 piring loh. Saya tanya ahli gizi itu hanya separuhnya, hanya yang lekokan piring yang di dalam itu saja itu kecukupan kita. Kalau sudah lebih dari itu, sebenarnya itu sudah melebihi untuk kecukupan tubuh kita yang kemudian berefek buruk bagi tubuh kita. Apakah itu kemudian nambah kolesterolnya, atau asam urat, apa segala macam. 1 piring pun itu kita nggak kepikiran kalau itu haram. Padahal jelas itu haram. Jadi dilarang kita makan berlebih. Nah, kenapa kita tidak peduli? Karena semua orang sepakat. Ulama semua sepakat, mazhab apapun sepakat, agama apapun sepakat kalau itu haram. Nah, jadi tidak ada unsur sentimennya lah kira-kira gitu. Tidak ada unsur sentimennya. Nah, kita itu masih begitu. Itu artinya bahwa kita ini masih terkurung pada sesuatu yang terbatas. Jadi kita itu masih dibatasi oleh sentimen kita, agama kita, lembaga kita, gitu kan, golongan kita, mazhab kita. Padahal kita diperintahkan untuk yu'minuna bil ghaib. Nah, kita mengimani sesuatu yang di luar itu yang seharusnya kemudian kita lebih mengutamakan yang tadi itu, yang gaib. Ya, karena itu yang pasti, janjinya juga pasti, berdasarkan pengalaman kita juga terbukti pasti. Artinya kalau yang buruk pasti berakibat buruk, yang baik berakibat baik. Itu kan semua dalam pengalaman kita itu kan pasti semua, tidak ada yang meragukan. Tidak ada yang meragukan. Tapi kita masih, itu kan karena keyakinan kita kepada sesuatu yang di luar nalar, di luar apa yang tampak, itu masih kurang gitu. Saya kira itu sementara yang bisa saya omongkan gitu. Nah, dari perspektif
apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dengan segala keterbatasan saya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat setidaknya bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.